Ini bukan menakuti masyarakat Maluku, khususnya Pulau Seram dan Buru. Ini bukan sekedar ilustrasi, bukan juga ramalan mengenai bahaya ke depan. Kita sebagai manusia mengetahui kalau mimpi merupakan suatu petunjuk yang Allah berikan, entah itu sementara terjadi maupun yang akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Mimpi yang saya alami ini benar, terjadi tetapi sudah berlalu. Tapi kita harus waspada sebab mimpi yang saya lihat ini merupakan sesuatu yang harus dipelajari. Suatu malam aku bermimpi. Tapi suasana saat itu masih dilanda posisi gempa bumi yang terjadi di bagian Maluku berdasarkan info dari BMKG. Di dalam tidur aku pun bermimpi. Di dalam mimpi itu aku melihat peta. Tapi peta yang saya lihat ini merupakan peta buta. Terlihat di situ ada Pulau Seram, Palau Manipa dan Pulau Buru. Tapi peta yang saya lihat ini berbeda, karena dilengkapi dengan dua garis yang berbeda. Garis pertama itu garisnya putus-putus. Garis putus-putus ini berawal dari sekitar Laut Wahai, dalam hal ini area Laut Kobisonta. Garis putus-putus ini tidak berbentuk panah seperti arah garis sistem mata angin. Garis ini putus-putus ini berakhir di Laut Taniwel. Tiba-tiba aku melihat ada garis lain juga di peta tersebut, tapi garisnya berbeda. Garis yang satu ini, garis hitam tebal tapi berpanah. Garis ini dia tepat di Pulau Manipa memanjang sampai ke Teluk Telutih. Tapi ada garis yang satunya membelok masuk ke dalam Teluk Elpa Putih. Garis ini cuma satu garis tapi bercabang. Garis ini membelok Ambon Saparua dan masuk ke dalam Teluk Elpa Putih. Kemudian saya bertanya dalam hati, ini garis mata angin model bagaimana? Kenapa garis yang di atas berbeda dengan garis yang di bawah? Di atas putus-putus sedangkan di bawah garis hitam tebal memanjang. Tapi ketika saya melihat ke bagian Seram Timur tidak satu pun garis di situ. Ketika saya bangun dan saya bertanya, sebenarnya ini garis apa? Karena dalam suasana gempa saya mencatat daerah-daerah yang dilanda gempa antara lain. 1. Kobisonta. 2. Piru. 3. Taniwel. 4. Buru Selatan. Pasti sekitar Manipa merasa goyangan. 5. Ambon. Pasti sekitar area Saparua merasa goyangan. 6. Dalam Teluk Elpa Putih. Daerah-daerah dalam teluk merasa goyangan. 7. Teluk Telutih dalam hal ini Tehoru dan Laut Haya, serta Saunolu. Dampaknya daerah-daerah sekitar dalam Teluk Telutih. Kenapa daerah-daerah tersebut berada di garis-garis yang dilihat di dalam mimpi? Di sini saya mengambil kesimpulan kalau garis putus-putus ini dampaknya kurang berbahaya dengan garis hitam panah memanjang. Karena garis memanjang ini berhadapan langsung dengan Laut Banda, dalam hal ini Laut Seram. Sebab Laut Seram ini menyatu dengan paparan Sahul yang ada di antara Pulau Irian Jaya dan Australia. Dalam hal ini Laut Seram, Laut Arafura menuju ke mata angin tenggara. Untuk itu kita harus memahami dan mempelajari koordinat titik gempa serta bulan-bulan yang setiap kali aktivitas gempa ini terjadi. Ada beberapa tragedi gempa yang saya ambil dari bacaan di Google. Dalam hal ini mengenai tragedi yang pernah terjadi di Maluku pada masa lalu. Antara lain, tanggal 17 Februari tahun 1674, tepatnya Sabtu malam, gempa terjadi di Banda dan sekitarnya. Gempa ini berdasarkan laporan Rumpius, terangkum dalam website IOC UNESCO, dengan judul Summary Notes of George Everhard Rumpius, yang ditranslasi dari laporan asli berbahasa Belanda oleh E.M. Beekman dan F. Vos pada tahun 1997. Gempa yang pernah terjadi di Maluku antara lain. Tanggal 28 Maret tahun 1830. Tanggal 1 November tahun 1835. Tanggal 16 Desember tahun 1841. Tanggal 26 November tahun 1852. Tanggal 27 Februari, tanggal 4 Juni dan tanggal 9 November tahun 1858. Tanggal 15 September tahun 1862. Tanggal 28 Mei tahun 1876. Tanggal 23 November tahun 1890. Tanggal 17 Januari tahun 1898. Tanggal 14 Februari tahun 1903. Bulan Mei tahun 1920. Tanggal 2 Februari tahun 1938. Dan gempa Ambon tahun 1950 terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 1950 pada jam 12 jam 23 menit 13 detik, waktu setempat.
Lokasi gempa di koordinat 4,199 ls dan 128.233 bt pada kedalaman 20 km dengan magnitudo 7,3 SR. Dampak gempa dan tsunami Ambon tahun 1950 dimuat di beberapa surat kabar nasional. Gempa bukan terjadi di masa lalu saja, melainkan juga masa milenium sekarang ini dan masa yang akan datang. Di sini ada beberapa gempa yang saya ambil di masa milenium sebagai proses pembelajaran saja, antara lain. 1. Hari Senin tanggal 18 November tahun 2019 koordinat gempa tercatat berada di 3,66 lintang selatan dan 128,08 bujur timur. Dengan pusat gempa berada di 3 km timur laut Nusa Laut. 2. Hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2019. Berdasarkan titik koordinatnya, gempa terjadi di pukul 3.52 lintang selatan, 128.61 bujur timur dan pusat gempa berada di 7 km barat Laut Saparua. 4. Tehoru, tanggal 24 April tahun 2021. Koordinat pukul 4.15 lintang selatan, 129.70 bujur timur, magnitudo 5,0 SR. 5. Tehoru, tanggal 16 Juni tahun 2022. Koordinat pukul 3.39 lintang selatan, 129.56 bujur timur, kedalaman 20 km. Magnitudo 6,1 SR. 6. Masohi hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Di koordinat pukul 3.45 lintang selatan, 128.84 bujur timur. 7. Di Bula, pusat gempa berada di titik 2.96 lintang selatan, 130.24 bujur timur. 8. Piru, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Koordinat titik pukul 2.56 lintang selatan, 128.52 bujur timur. 9. Buru Selatan, koordinat 5.92 lintang selatan, 128.36 bujur timur. Di sini kita dapat menyimpulkan kalau koordinat titik gempa yang ada di Pulau Seram, Ambon, Buru, Saparua dan sekitarnya berkisar dari garis lintang. Perairan Piru, 2,56 lintang selatan. Perairan Bula, 2,96 lintang selatan. Perairan Tehoru, 3,39 lintang selatan. Perairan Masohi, 3,45 lintang selatan. Perairan Saparua, 3,52 lintang selatan. Perairan Nusa Laut, 3,66 lintang selatan. Perairan Tehoru, 4,15 lintang selatan. Bahaya seram tahun 1950, 4,199 lintang selatan. Perairan Buru Selatan, 5,92 lintang selatan. Kemudian berada di antara garis bujur. Nusa Laut, 128,8 bujur timur. Buru Selatan, 128.36 bujur timur. Piru, 128.52 bujur timur. Saparua, 128.61 bujur timur. Masohi, 128.84 bujur timur. Bahaya seram, tahun 1950. 128.233 bujur timur. Tehoru, 129.56 bujur timur. Tehoru, 129.70 bujur timur. Bula 130.24 bujur timur. Mungkin ini beberapa kajian yang dapat diambil sebagai sumber untuk mengetahui titik gempa serta daerah-daerah mana yang dilalui garis-garis lintang dan garis bujur tersebut, supaya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar, sebab satu titik koordinat pusat gempa tersebut dapat berupa patahan bawah laut.
Berdasarkan keterangan yang sudah dibahas sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa gempa-gempa ini berada pada tanggal dan bulan-bulan antara lain yaitu 1. Tanggal 12 sampai tanggal 17 Januari. 2. Tanggal 14 sampai tanggal 27 Februari. 3. Tanggal 25 sampai tanggal 28 Maret. 4. Tanggal 24 April. 5. Tanggal 28 Mei. 6. Tanggal 4 sampai tanggal 16 Juni dan Juli. 7. Tanggal 20 Agustus. 8. Tanggal 15 September. 9. Tanggal 8 Oktober. 10. Tanggal 1 sampai tanggal 26 November. 11. Tanggal 16 Desember. Mungkin ini sebagai suatu pelajaran supaya kita dapat mengetahui beberapa besar area pusat gempa tersebut. Sebab semua itu hanya sebuah misteri yang diberikan Tuhan untuk kita berbenah diri. Semoga ini bisa sebagai pengetahuan dan pembelajaran. Mohon masukannya. Terima kasih.